Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang studi kritis terhadap tasawuf. Sebagaimana kritik-kritik terhadap disiplin pengetahuan agama Islam yang lain, seperti terhadap fikih dan juga terhadap ilmu tauhid atau ilmu teologi, maka di dalam ilmu tasawuf juga dikenal adanya kritikan-kritikan terhadap disiplin ilmu tasawuf itu sendiri. Di dalam kajian tentang studi kritis ilmu tasawuf banyak dikritisi, terutama tentang ajaran tasawuf yang dituduh tidak berdasarkan ajaran yang ada di dalam Islam. Namun demikian, sebagaimana yang kita tahu bahwa di dalam tasawuf unsur pokok yang ada di dalam praktek ajarannya adalah berzikir. Terlebih di dalam tarekat, unsur pokok yang menjadi inti daripada prakteknya adalah berzikir. Dan berzikir itu jelas sekali ayat di dalam Al-Quran, yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu lafaz alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Artinya bahwa memang zikir itu diperintahkan oleh Allah dan itu menjadi intisari daripada ajaran agama kita, yaitu Islam. Oleh karenanya maka para sufi sangat menekankan berzikir dalam keadaan apapun, dimanapun, baik dengan jahrah, dengan suara keras, ataupun dengan batinian, ataupun dengan asumtu, yaitu dengan suara yang di silent, dengan suara, dengan zikir kalb, dengan berzikir di dalam hati. Dari ayat ini dan dari intisari praktek daripada ajaran tasawuf, maka sebetulnya ada istilah kritikan bahwa tasawuf itu mengambil daripada akidah Yahudi, ada yang bilang dari akidah Kristen, ada yang bilang dari sekte-sekte India, ada yang bilang dari agama Buddha, atau dari agama Hindu, atau dari Zoroaster, dan lain sebagainya. Atau bahkan ada yang menyebut bahwa tasawuf adalah bagian dari Platonisme dan lain sebagainya. Maka hal ini telah terbantah karena di dalam Yahudi, di dalam Kristen, di dalam Zoroaster itu tidak ada zikir. Tidak ada penekanan ajaran berzikir dalam rangka untuk
menguatkan rasa rindu dan rasa cinta seorang salik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pure bahwa apa yang dilakukan oleh para sufi itu pada dasarnya adalah memang ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW dan dalilnya ada di dalam Al-Quran. Dan kemudian kritikan terhadap konsep tasawuf dari Al-Hallaj. Al-Hallaj meninggal sekitar tahun 922 Masehi, dan meninggalnya beliau dihukum mati itu pun karena dianggap bahwa ajarannya adalah menyimpang. Ajaran apa yang menimbulkan satu perdebatan yang dibawa oleh Al-Hallaj, yaitu sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan, yaitu tentang hulul. Atau kalau Ibnu Arabi mengatakan yaitu wahdatul wujud, atau ada tokoh sufi lain yang menyebut dengan wahdatul syuhud, atau kalau di Indonesia Syekh Sidi Jenar, yang juga kebetulan Syekh Sidi Jenar adalah sarjana lulusan dari Irak, dari Nizamiyah juga, yang kemudian pulang ke Indonesia. Dan Syekh Sidi Jenar kasusnya sama dengan Al-Hallaj, beliau dihukum mati dengan menyebut istilah manunggaling kaula Gusti, dalam bahasa Arabnya adalah wahdah al-wujud. Kritikan-kritikan terhadap konsep Al-Hallaj yaitu tidak mungkin manusia mengalami hulul. Artinya bahwa apa yang dikatakan Al-Hallaj sebenarnya hulul itu adalah penyatuan zat Allah kepada hambanya yang saleh dan yang terpilih. Hambanya yang memiliki kapasitas iman yang kuat dan hidupnya senantiasa dimutlakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kritikan terhadap konsep hulul Al-Hallaj itu ketidakmungkinan bahwa zat Allah bersemayam di dalam diri manusia. Tapi sebetulnya apa yang dikatakan Al-Hallaj itu bukanlah sebuah kesalahan. Karena apa? Karena Al-Hallaj sendiri mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Dan Al-Hallaj juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hulul bukan berarti menyamakan manusia dengan zat Allah. Tidak. Tetapi keduanya berdiri sendiri-sendiri karena kecintaannya, karena kedekatannya, maka seolah-olah menjadi satu dan Allah bersemayam, zat Allah bersemayam di dalam manusia itu. Maka kesalahpahaman itulah yang menjadikan Al-Hallaj dihukum mati, dan itu pun diikuti dengan proses politik yang pada waktu itu memang Al-Hallaj terkenal sering mengkritisi praktek-praktek para politikus yang banyak melanggar aturan-aturan di dalam agama menurut Al-Hallaj. Karenanya Al-Hallaj sebetulnya mengumpamakan bahwa kopi itu, segelas kopi itu terdiri dari air, gula, dan kopi. Ketika bercampur, berhulul menjadi satu, maka sepertinya menjadi satu, tapi sebetulnya terpisah-pisah, zat itu berbeda semuanya. Al-Hallaj menyadari, dan dia mengerti sekali, karena Al-Hallaj adalah juga yang ahli di bidang Al-Quran dan Al-Hadis, bahwa
ada pemisahan-pemisahan antara zat Allah dengan zat manusia itu tegas. Ya, karena Allah memiliki sifat mukhalafatul lil hawadisi, bahwa Allah berbeda dengan apa yang Dia ciptakan. Jadi kesalahpahaman dalam konsep yang membutuhkan penalaran atau akal yang tajam ini memang memungkinkan untuk menjadi satu perbedaan paham yang menimbulkan kontroversi. Dan kemudian juga ada satu kritikan terhadap para sufi-sufi yang lain, termasuk kepada Imam Ghazali. Para sufi banyak dikritisi ajarannya, dianggap sebagai ajaran yang meninggalkan dunia dan hanya menjadikan akhirat sebagai sebagai orientasi atau sebagai tujuan. Tapi pada dasarnya tidak demikian juga, karena para sufi itu mengutamakan akhirat bukan berarti meninggalkan dunia secara penuh, tidak. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Al-Halaj, bahwa memang Al-Halaj banyak mengajarkan tentang konsep keakhiratan, bukan berarti kemudian perkara dunia itu dilarang. Karena perkara dunia itu diserahkan kepada kebutuhan masing-masing. Jadi konsep kritik terhadap konsep tasawuf itu sesuatu yang wajar, terutama kritikan-kritikan yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, karena memang Ibnu Taimiyah sering menjumpai para sufi yang dianggapnya menyimpang. Akan tetapi kebanyakan daripada ajaran daripada sufi itu pada dasarnya adalah difokuskan kepada berzikir dan pensucian daripada hati supaya bersih dan banyak melakukan tawakal, adalah dalam rangka untuk menyempurnakan ajaran daripada Islam itu sendiri. Maka jika dijumpainya seorang sufi yang tidak menjalankan salat, tentunya para sufi itu sendiri juga tidak setuju dengan penghilangan. Terutama Imam Ghazali dalam ajaran tasawufnya adalah penguatan kepada ajaran-ajaran pokok di dalam Islam, yaitu seperti misalkan sholat, puasa, berzakat, dan lain sebagainya. Dan baru memasuki kepada ajaran-ajaran yang lainnya, yaitu penguatan berzikir dan penguatan akhlak yang mulia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan tentang kritik terhadap konsep tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
şahın bahçesine, cümlesi aşık güldür gül. Girdim şahın bahçesine, cümlesi aşık güldür gül. Asmasında gül dalları, kovanında gül bağları, ağacında gül halleri, selvi çınarı güldür gül. Assalamualaikum warahmatullahi